Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan kira-kira antara mobil Expander facelift yang sudah dipasangi dengan body kit dengan yang masih standar atau belum dipasangi body kit, selisih ketinggiannya berapa senti. Nah, biasanya ini banyak ditanyakan oleh para konsumen yang berencana untuk memasang body kit pada mobil Expander faceliftnya, tapi ternyata untuk kondisi rumahnya melalui jalur pegunungan atau kondisi jalanannya kurang bagus. Jadi biasanya untuk masalah ketinggian ini menjadi pertimbangan utama. Nah, barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Supaya lebih jelas, langsung saja di sini saya akan mengukur dengan menggunakan penggaris ini. Nah, tapi sebagai catatan, ini ternyata ujung penggarisnya tidak langsung di angka 0. Nah, antara ujung penggaris dengan angka 0-nya selisih setengah senti. Jadi nanti mungkin untuk ukurannya akan kami kurangi setengah senti. Nah, ini sebentar kondisinya masih ngeblur. Ini kita perjelas dulu. Nah, bisa kita lihat ini antara 0 dengan ujungnya ada jarak. Mungkin nanti untuk hasilnya akan kita kurangi sekitar 5 mm atau tepatnya setengah senti. Langsung saja kita ukur. Pertama kita mulai dari bagian samping, karena untuk bagian samping ini yang paling sering ditanyakan oleh para konsumen. Kira-kira nanti untuk bagian sampingnya akan gasruk atau tidak. Nah, untuk detailnya langsung saja kita pasang. Nah, ini kita posisikan paling sejajar dulu. Nah, ini kira-kira sudah paling sejajar. Sebentar, untuk angkanya masih kurang jelas, kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, di sini karena bagian belakangnya warna hitam jadi agak kurang kelihatan kalau di kamera. Tapi kalau untuk angkanya ini menyentuh di angka 23. Jadi seperti ketentuan tadi kita kurangi setengah. Untuk bagian samping ini ketinggiannya di angka 22,5 cm. Nah, silakan bagi Anda yang rumahnya berada di jalur pegunungan atau kondisi jalanannya berbatuan, bisa dikira-kira sendiri kalau 22,5 cm masih nggak seruk atau tidak. Untuk lebih jelas lagi, sekarang kita ukur ke bagian depan, karena kalau sudah dipasangi body kit, bagian depan ini yang ukurannya paling rendah. Nah, sebentar kita berdirikan dulu posisi paling tegak. Untuk kameranya kita fokuskan dulu, karena ini angkanya kecil, jadi memang harus difokuskan dulu untuk kameranya. Sebentar kita tata dulu, ini posisi penggarisnya sepertinya agak sedikit miring. Nah, ini untuk posisi lurus. Supaya aman kita geser ke sini saja. Nah, ini kontur jalanannya juga agak sedikit bergelombang. Ini sudah cukup tegak. Nah, untuk bagian depan ini untuk ukurannya 21 cm. Kalau kita kurangi setengah, jadi untuk bagian depan ini jarak tanahnya sekitar 20,5 cm. Lalu untuk bagian paling depan, nah ini kalau untuk bagian paling depan ini sebenarnya ukurannya malah cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan samping depan tadi. Nah, untuk bagian depan ini ternyata ketinggiannya sampai di angka 26 cm. Meskipun kelihatannya bagian depan ini paling pendek, tapi sebenarnya untuk bagian depan ini cenderung tinggi. Untuk ketinggiannya sampai di angka 25,5 cm. Jadi kalau dipasangi body kit, kalau untuk masalah depan kita tidak perlu khawatir. Kita justru agak pertimbangannya di bagian samping, karena untuk bagian samping turunnya agak lumayan. Nah, bagaimana dengan bagian belakang? Kalau untuk bagian belakang sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini ketinggiannya melebihi penggarisnya saja maksimal 30 cm. Ini berarti 30 cm ke atas, atau mungkin kira-kira sekitar 35 cm. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk jarak ketinggian tanah pada mobil Expander yang sudah dipasangi body kit. Sekarang untuk perbandingan, kita coba bandingkan dengan mobil Expander yang masih biasa. Nah, ini untuk unitnya sama-sama Expander Ultimate. Kita ukur dulu dari bagian samping sini. Nah, untuk bagian samping sini tadi di angka sekitar 22,5. Nah, ini kalau kita pasang, oh ternyata ini jauh lebih tinggi kalau tidak dipasangi body kit. Ketinggiannya di angka sekitar 26 atau kurangi setengah, jadi 25,5. Jadi kalau tidak dipasangi body kit, selisih ketinggiannya sekitar 3 cm, cukup tinggi. Ini kalau melewati jalanan berlubang atau daerah pegunungan masih sangat aman. Nah, untuk perbandingan kita bandingkan ke bagian samping depan, karena kalau dipasangi body kit tadi bagian samping depannya sangat rendah. Nah, ini yang menarik, ternyata kalau tidak dipasangi body kit, wah selisihnya sangat tinggi sekali. Jadi memang body kit bagian depan tadi membuat tampilannya menjadi lebih ceper. Karena kalau tidak dipasangi, ini ukurannya bisa mencapai 28 cm, kita kurangi setengah mungkin jadi 27,5 cm. Jadi untuk bagian samping depan ini selisihnya antara pasang body kit dengan tidak sekitar 6 cm. Nah, kalau untuk bagian paling depan, nah ini sudah tidak perlu dilakukan lagi, ketinggiannya sudah di atas 30 cm. Jadi kalau melewati jalur berbatuan atau jalur naik turun sudah tidak perlu khawatir, karena untuk ketinggiannya sangat aman. Lalu bagaimana dengan belakang? Nah, untuk belakang sebenarnya kita sudah tidak perlu mengukur lagi, kita sudah tahu
karena dengan pakai body kit saja ketinggiannya sudah melebihi 30 cm, apalagi tanpa body kit. Nah, tapi supaya lebih mantap kita coba ukur lagi. Nah, bisa kita lihat mungkin ini ketinggiannya hampir sekitar 40 cm. Nah, jadi memang kesimpulannya antara dipasangi body kit dengan standar, tentu saja untuk ketinggian ground clearance atau tanahnya berpengaruh. Dengan adanya tambahan body kit, tentu saja untuk ketinggian mobil akan lebih turun. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk memasang body kit pada mobil expander, tapi kondisi kontur jalanannya naik turun atau berbatuan, silahkan bisa dipertimbangkan kembali apakah nanti body kitnya akan aman. Atau salah satu yang paling berpengaruh adalah lokasi parkir. Kadang ada konsumen yang tempat parkirnya agak naik, jadi ketika mundur posisi mobilnya agak menungging. Nah, itu juga sangat berbahaya jika menggunakan body kit, karena kalau mundurnya tidak pelan, kondisinya agak tersentak, maka biasanya akan membentur body kit bagian depan. Demikian video mengenai perbandingan ukuran ground clearance-nya. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil expander. Nah, untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai tips apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.